Sejumlah negara mulai dari Iran, Rusia, dan Turki melakukan pertemuan Astana di Kazakhstan. Pertemuan itu membahas mengenai perlunya penghentian kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza. Menurut laporan media setempat pada Kamis 25 Januari 2024, perwakilan Iran, Rusia, dan Turki memperingatkan tentang dampak negatif eskalasi konflik Palestina-Israel terhadap situasi di Suriah. Mereka lantas menekankan adanya penghentian kejahatan Israel di jalur Gaza. Selain itu, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza juga harus terus dilaksanakan, termasuk perlunya pencegahan perluasan wilayah konflik bersenjata dan partisipasi negara-negara lain di kawasan. Dikutip dari Pars Today, ketiga negara itu diminta melaksanakan resolusi yang tertuang pada tahun 2023 mengenai gencatan senjata segera dan kewarganegaraan semua pihak. Dalam pernyataan pertemuan Astana ke-21, para anggota juga menekankan dan mencatat komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas, dan keutuhan wilayah Suriah. Mereka juga mengumumkan keinginan untuk melanjutkan kerjasama guna memerangi terorisme. Perundingan Astana telah dimulai sejak Januari 2017 atas prakarsa Republik Islam Iran serta kerjasama Rusia dan Turki dengan tujuan mewujudkan perdamaian di Suriah. Iran, Turki, dan Rusia sebagai penjamin proses Astana berusaha menyelesaikan krisis Suriah. Militer Zionis melakukan penarikan besar-besaran terhadap pasukannya yang berada di jalur Gaza. Diperkirakan pasukan Zionis yang berada di medan perang saat ini hanya sisa sedikit. Pada Kamis 25 Januari 2024, sumber-sumber Zionis melaporkan bahwa tentara rezim Zionis telah menarik Brigade 11 dari jalur Gaza. Sebelumnya mereka juga telah melakukan penarikan mulai dari Divisi Infanteri 36 militer rezim penjajah Quds, termasuk Brigade Golani dari jalur Gaza. Menurut radio militer Zionis, tentara IDF yang berada di jalur Gaza diduga tinggal 3 divisi. Dikutip dari Pars Today, mereka ialah Divisi 99, 162, dan 98. Diduga penarikan pasukan tentara Israel ini masih akan terus berlanjut, terlebih setelah banyaknya tentara Zionis yang terbunuh. Merespon hal itu, Osama Hamdan, wakil gerakan Hamas di Beirut, menilai langkah Israel untuk mengusir warga Gaza tak akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, tentara Israel akan kembali ke tempat asalnya. Hamdan menjelaskan apa yang disampaikan para pemimpin penjajah Zionis kepada negara-negara Eropa mengenai masa depan Gaza adalah mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Dirinya lantas menekankan untuk diakhirinya pengepungan dan mengizinkan bantuan masuk tanpa batasan apapun. Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di Sanaa, Yaman pada Jumat 26 Januari 2024 pagi. Demo tersebut dilakukan untuk mendukung Gaza dan menentang agresi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Yaman. Demonstrasi besar-besaran diadakan di kota Sada, Al-Marazem, dan Syara di distrik Razih dan Al-Jarsa di distrik Gamer sebelah barat kegubernuran di Yaman Utara. Dikutip dari Al-Mayadin, massa meneriakan slogan Yaman dan Palestina adalah satu parit. Teriakan Amerika Serikat dan Israel mati juga terdengar dalam aksi itu. Mereka juga menegaskan akan terus mendukung Gaza dan rakyat Palestina hingga mencapai kemenangan. Lebih lanjut, pendemo mengecam pihak yang seolah diam soal konflik Israel dan Hamas. Dukungan penuh pun diberikan kepada angkatan bersenjata Yaman, lalu perlawanan di Palestina, Lebanon, dan Irak. Mereka menilai serangan Amerika dan Inggris di Yaman merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Yaman. Menanggapi hal itu, masyarakat Yaman akan melanjutkan pemboikotan terhadap produk Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya, pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, menekankan perlunya melanjutkan demonstrasi di Yaman. Tak hanya di Yaman, aksi itu juga disebutnya harus dilakukan di Eropa, Amerika, dan negara lain. Satu persatu perwira tentara Israel terluka di jalur Gaza. Menurut laporan, jumlah perwira dan tentara yang terluka sejak awal perang pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 2.748 orang.
Tentara Pendudukan Israel mengumumkan 38 perwira dan tentara terluka dalam pertempuran di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Dikutip dari Haberni, total ada 1.258 orang yang terluka sejak dimulainya serangan darat Israel ke Gaza. Dari total itu, 396 perwira dan tentara masih dirawat di rumah sakit, termasuk 38 orang luka berat. Sementara itu, 53 perwira dan tentara IDF tewas serta 68 kendaraan militer Zionis hancur dalam serangan beberapa hari ini. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Kamis 25 Januari. Menurut Abu Ubaidah, pejuang perlawanan kelompok tersebut melakukan 57 operasi berbeda selama seminggu terakhir, yang mana serangan tersebut membuat 53 perwira pasukan pertahanan Israel tewas berkelimpangan. Di periode yang sama, Al-Qassam pun berhasil meledakkan 68 kendaraan militer Zionis. Selain itu, Abu Ubaidah juga mengaku bahwa 4 rumah dan 2 terowongan sengaja diledakkan ketika IDF menerobosnya. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan pertemuan tentara pendudukan di sekitar Kastil Hunin pada Jumat 26 Januari 2024. Serangan dilakukan menggunakan rudal hingga sirene tanda bahaya Israel berbunyi. Koresponden Al-Mayadin sebelumnya melaporkan bahwa serangkaian rudal berat diluncurkan dari Lebanon menuju Galilea Atas yang diduduki. Media Israel juga melaporkan bahwa 8 rudal diluncurkan dari Lebanon menuju peternakan Sheba yang diduduki Israel. Rudal itu diindikasikan mendarat di daerah Al-Malikiyah tanpa mengaktifkan sirene. Selain itu, pasukan Hizbullah juga disebut menembakkan 2 rudal dari selatan negara itu ke arah pemukiman Zionis Margaliot. Dikutip dari Pars Today, alarm tanda bahaya meraung-raung di pemukiman Zionis yang terletak di utara wilayah Palestina yang diduduki itu. Media Zionis melaporkan bahwa Hizbullah Lebanon menggunakan rudal anti lapis baja untuk menarget tank-tank dan kendaraan lapis baja Israel. Pada Kamis 25 Januari malam, sebuah peluru kendali ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah distrik Zarid di wilayah utara Palestina yang diduduki. Serangan itu diluncurkan sebagai bentuk tekanan Hizbullah terhadap Israel untuk menghentikan genosida dan agresi brutal ke jalur Gaza. الله أكبر. يا رب. بسم الله أكبر. يا رب ما تضيع تعب يا الله. حطها كويس. بسم الله قول يا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. يا الله بسم الله وما رميت ولكن الله رمى الله أكبر بسم الله وما رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.